Pindah dulu ke Ustadz Sarat. Bagaimana Ustadz pandangan antum atau tanggapan antum mengenai transfer pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Di dalam surat An-Najm ya ada dua ayat yang bersambungan, yaitu ayat 38 dan 39. Pojok kanan apa kiri Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala taziru waziratu wizra ukhra wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain dan bahwa setiap manusia itu menerima apa yang dia usahakan. Dengan dua ayat ini banyak kalangan yang mengatakan tidak ada transfer pahala dan juga tidak ada transfer dosa. Karena setiap orang itu bertanggung jawab hanya atas apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia usahakan. Sedangkan kalau yang melakukannya orang lain, ya orang lainlah yang mendapatkannya. Karena di dalam Quran disebutkan wa alaisa lil insani, manusia itu tidak mendapatkan apa kecuali illa masa, apa yang dia usahakan. Maksudnya ini adalah yang kaitannya dengan pahala gitu ya. Kemudian yang terkait dengan dosa, wala taziru alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang melakukan dosa, ya dia yang nanggung dosanya. Tidak bisa dosanya itu ditimpakan kepada orang lain. Dan karena dua ayat ini adalah Al-Qur'an, maka kemudian ini dijadikan sebagai apa istilahnya, ada ta'arudin nas gitu ya. Itu tadi kan yang dibacakan Ustaz Hanif kan itu semua hadis. Hadis dengan Quran menangan mana? Gitu kan. Hadis dengan Quran menangan Quran. Kenapa? Karena Quran itu mutawatir. Sumber utama turun dari Jibril kepada Nabi. Sedangkan hadis nanti masih ada yang dhaif, masih ada yang lemah, masih ada yang para ulama berbeda pendapat apakah sahih atau tidak. Tapi kalau Quran itu kan sudah sepakat. Berarti kita ikut Quran aja ya. Kalau ada dua nas itu ya, ta'arud dari awal Quran dengan Quran ta'arud itu bolehlah kita kita pilih yang mana gitu kan. Tapi kalau Quran yang sudah mutawatir kok ngelawan hadis yang tidak mutawatir dan juga masih diributkan, berarti yang harus ngalah yang mana? Hadis gitu kan. Hadis. Itu kan tadi pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad emangnya nabi? Bukan. Kan dia bisa salah juga. Nah, gitu kan. Kalau Quran bisa salah nggak? Pasti benar. Pasti benar. Nah, kira-kira begitu. Kita ikut Al-Quran saja. Nah, iya begitu kan. Semua orang tuh didoktrin ya, disuntik kepalanya dengan pemikiran seperti itu. Makanya kirim-kirim pahala itu apa? Kan bertentangan dengan Quran. Quran kan tidak. Mana coba cari di ayat Quran di mana ada orang boleh kirim pahala? Mana ayatnya? Enggak ada kan satupun ayat. Nah, begitu kan. Itu saya mewakili, ya mewakili pendapat yang banyak berkembang gitu kan. Nah silakan Ustaz Hanif jawab gimana itu. Gitu ya? Quran lawan hadis gimana itu? Ayatnya sudah jelas. Ayatnya jelas Quran itu. Bagaimana Ustaz Hanif untuk menanggapi ayat ini? Yang mau ikut ulama apa mau ikut nabi? Nah, ikut Quran. Itu malah lebih ekstrim lagi. Mau ikut nabi atau ikut Allah? Nah, ikut Allah kan gitu. Ikut Allah. Memang ini jadi permasalahan yang pelik Pak ya. Artinya orang itu dihadapkan kepada pilihan yang sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Saya selalu bilang ibu kota Amerika itu New York atau New York atau New York. Jawabnya apa Pak? Bukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya karena ibu kota Amerika itu Washington Pak ya. Artinya kita sebenarnya pilihan itu enggak itu. Kalau ada orang nanya ikut nabi atau ikut ulama, seolah-olah ulama itu lawannya Nabi. Padahal Nabi itu ulama itu warasatul anbiya. Termasuk penafsir Al-Quran yang paling bagus pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis itu sendiri. Dan hadis ini statusnya sahih. Maka kalau ada orang yang bilang ikut Quran atau ikut hadis, itu sebenarnya belum selesai belajarnya. Kalau dia masih punya waktu belajar lagi. Karena apa? Karena sebenarnya Pak, nanti dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya umum. Kalau tadi surat An-Najm sebenarnya tidak hanya cuma surat An-Najm. Al-An'am juga dikatakan begini Pak. Ada 3 ayat paling tidak. Yang pertama adalah wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru wazratun wizra ukhra. Itu yang pertama. Orang itu nggak bisa bilang begini, salaman yuk, kenapa? Dosa saya buat kamu ya, gitu Pak ya. Kan nggak bisa Pak.
Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah dikatakan la yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian di dalam surat Yasin dikatakan fal yauma la tudlamu nafsun wala syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wala tujzauna, orang tidak dibalas kecuali apa yang sudah dilakukan. Kan gitu Pak ya. Berarti kan tuh 3 ayat tambahan menguatkan ayat yang tadi saya baca kan sebenarnya. Ini bagi berarti belum dijawab, malah dikuatkan. Iya, malah dikuatkan. Makanya saya pengen menjelaskan begini. Sebenarnya penafsiran itu ini nih tidak bertentangan. Tidak bertentangan begini. Kalau kita baca hadis Nabi yang sahih, kalau tadi hadisnya sahih. Hadisnya sahih ya. Artinya apa? Artinya hadis itu tadi bisa menjelaskan Al-Qur'an. Kalau dikatakan orang itu tidak bisa transfer sama sekali, itu tidak juga. Karena buktinya di dalam hadis Nabi yang sahih, orang nanti di akhirat Pak, ada orang yang puasanya rajin, sholatnya rajin. Ya Pak ya. Kemudian sedekahnya juga rajin. Tetapi sama malaikat Pak, itu Pak, apa namanya, ATM-nya diambil. Ya, ATM Pak, ya. pahalanya. ATM pahalanya. Terus ditransfer kepada orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu zalim kepada orang itu. Gara-gara ngomongin orang itu. Artinya apa? Bisa nggak orang dapat pahala dari orang lain? Bisa. Kan bisa ya Pak ya. Ketika orang itu terdolimi. Kalau sampai habis Pak, dosanya orang yang didolimi itu dipindah kepada orang yang mendolimi. Artinya dosa bisa dipindah nggak? Bisa kan itu Pak ya. Maka ini nih ayatnya itu am tapi maksus Pak. Jadi ayat yang pertama tadi yang disebutkan Ustaz Sarwat itu bisa ditafsirkan Ustaz, bagaimana itu? Ya, secara logika kalau ada orang tidak bekerja Pak, itu boleh nggak menerima gaji? Kan enggak Pak ya. Tapi kalau orang udah gajian terus bilang, Pak Ajib kamu nggak kerja tadi, ini saya kasih, bisa nggak Pak? Kan bisa. Sangat mungkin Pak ya. Ya kalau defaultnya orang yang nggak bekerja, ya nggak digaji, kan gitu ya. Tapi bisa nggak orang dapat gaji terus Pak Ajib ini buat kamu juga? Bagi-bagi kan sama orang lain gitu ya. Maka di sini nih, apa namanya, jawabannya seperti itu. Mungkin Ustaz Sarwat sebenarnya punya jawaban Pak, cuma ngetes saya. Iya, jangan-jangan sudah punya jawaban sendiri Ustaz Sarwat. Masih tahu medem-dem aja. Iya, jadi gini. Jadi jawaban Ustaz Hanif itu sudah benar gitu ya. Saya cuma sedikit menguraikan lebih asik lagi begini. Tadi hadis yang disebutkan itu kan hadis tentang atadruna manil muflis. Tahu nggak kamu siapa orang yang muflis? Muflis itu muf pakai fa, bukan pakai kha. Kalau pakai kha muflis, lain lagi. Ini muflis, orang yang apa? Bangkrut gitu ya. Kan tahu ya hadis tentang itu kan? Dia meninggal dengan bawa banyak pahala. Tapi masalahnya ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena waqad syatama hadza wa qatala hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza gitu kan. Waktu dia bawa pahala itu ternyata dia juga bawa banyak dosa karena orang lain. Nah, orang lain yang dirugikan itu baik nama baiknya yang dicemarkan atau hartanya yang diambil, yang dipukul, yang dibully, yang macam-macam lah gitu ya. Itu kan pada nuntut. Jadi di dalam hadis itu disebutkan kan pahalanya diambil sama orang yang dia zolimi itu gitu kan. Nah kalau pahalanya dia sendiri yang banyak tadi itu udah bures, udah habis diambilin orang, tapi masih ada utangnya itu gimana? Nah, ternyata apa namanya dibalik sekarang dosa orang yang menzolimi dia, yang dizolimi oleh dia, nah itu dia yang nanggung. Berarti kan di situ terjadi apa? Blokir ya kan, blokir pahalanya dia diambil sama orang. Dosanya orang, dia yang nanggung. Nah ini kan hadis ini sahih ya, sahih. Kok jadi kayak ta'arud dengan yang tadi. Ta'arud itu apa ya, bertentangan begitu. Nah jawabannya bukan ta'arud, dalam arti memang ta'arud secara tawahum, secara lahiriah orang yang belum belajar lebih dalam, tadi kata Ustaz Hanif harus belajar lagi gitu ya. Ya memang kelihatannya kayak bertentangan, tapi sebenarnya bukan, itu hubungannya adalah am dan khos. Am dan khos. Am itu apa? Secara umumnya memang orang tuh tidak menanggung dosa orang lain secara umumnya dan juga tidak menerima transfer pahala dari orang lain. Tapi dalam kasus tertentu, yaitu dalam kasus apa? Dalam kasus menzolimi orang lain, gitu ya. Ada lagi kasus yang lain, misalnya kasus apa? Kasus hutang. Hutang gitu loh. Jadi orang yang berhutang itu kalau dikuburkan belum dibayar hutangnya, bisa masuk surga enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan hutang. Makanya di zaman Nabi itu orang kalau mau pergi
berjihad, Ya. resikonya kan meninggal tuh ya, mati syahid ya. Itu nggak boleh kalau masih punya utang. Iya, syaratnya mau pergi jihad, tanya, ente punya utang nggak? Gitu. Nanti orang-orang pada bilang, iya tuh dia masih punya utang sama saya. Ya. Keluar, oh, masih punya utang aja jihad gitu kan. Jadi Kalau kalau sekarang nggak bisa jihad kita, motor ngutang, ya kan, handphone aja ngutang, apa semua kredit semua. gitu kan. Berarti kita semua adalah orang-orang yang tidak wajib jihad. Kenapa? Karena banyak utang gitu kan. Artinya begini, harus ada izin kalau yang masih punya orang tua, harus ada izin dari orang tua. Kalau yang masih punya utang harus ada izin dari yang memberi utang. Saya masih punya utang, berapa? Ya nggak banyak sih, cuman 200 juta gitu misalnya kan gitu. Sama siapa? Sama fulan. Nah, panggil orangnya, kata Nabi. Tanya, nih orang masih punya utang nih sama ente, dia mau ikut jihad. Kalau dia mati gimana? Ente ikhlas? Ya udah ikhlas deh katanya gitu kan. Ya udah kalau emang ikhlas boleh gitu loh. Tapi kalau belum, anak aja jihad bayar dulu utang gitu kan. Jadi nggak boleh ikut jihad. Artinya nanti kalau orang yang berhutang itu kok mati gitu ya, dia mau cari tanggungan hutang, bahkan Nabi aja nggak mau nyolatin jenazahnya. Kenapa? Percuma kita sholatin, mau dibakar-bakar juga gitu kan. Makanya dalam satu kejadian, ada orang mau disolatin itu ternyata dia punya utang, nggak mau dibayarin sama keluarganya gitu ya. Itu ada sahabat bertanya, ya Rasul, ini orang nggak kita solatin nih? Nggak usah lah, percuma gitu. Kenapa? Orang dia dibakar juga bakalannya. Emang kenapa sih? Oh dia punya utang belum dibayar, dan yang ngutangin dia masih nagih. Gitu, kesian amat ya. Gini ya Rasul, saya boleh nggak? Saya nggak kenal sih ini, bukan saudara apa bukan, tapi saya mau bersedekah deh buat dia. Gimana caranya? Utangnya berapa sih, saya bayarin aja deh, gitu kan? Ya, Dibayarin, begitu dibayarin, ya sudah kata Nabi, oke, kalau gitu sekarang kita sholatin, dan dosanya dia udah nggak ada kan, sudah diampuni, dibayar. Utangnya juga sudah dianggap berarti lunas ya. pertanyaannya kan sekarang kita balik nih ya, itu yang bayar utang siapa? Dia atau orang lain? Orang lain. Orang lain, ya kan? Yang ngerjain orang lain. Bahkan yang bukan dapat, keluarganya. Gitu ya? Bukan keluarga, bukan. Yang dapat keringanan siapa? Si mayatnya itu kan yang meninggal. Berarti kan usaha orang lain yang nerima kebaikan dia itu bisa. Jadi kan paling tidak kita udah ketemu dua pengecualian itu ya sebagai khas taksis dari yang am. Ayat Quran itu sifatnya am, dan ini hadis-hadis tadi sifatnya mengecualikan, mengkhususkan gitu.